dia punya kafe gitu ya. Iya. Di punya Bandung dua. dan Jakarta gitu. Nah tiap weekend itu dia balik ke Bandung ya ceritanya gitu untuk ngurusin kafe di Kafenya yang satu Bandung. lagi. Asik. Kafenya dan yang lainnya. Wes. Gitu. Mantap nih Regan, membagi waktunya cukup tertata, ya kan? Iyalah, adil. Adil Iya nggak sih? Ke kafenya. Oh iya. Beneran. Asli, kalau aku mah mana bisa kayak gitu ngasih alasan-alasan, langsung aja ngaku gitu kalau ada apa-apa. Oh langsung aku ya, bukan introspeksi dari sebelumnya gitu, harus seperti apa gitu Maksudnya ya. kalau di posisi dia gitu, kalau di series ini di depan orang mungkin handphonenya satu, tapi sebenarnya ada dua gitu kan. Handphone kamu berapa? Aduh, beda yang ini mah buat bekerja, yang satu lagi. Iya, Ya, jadi ada berapa? Pertanyaan aku nggak nanya buat apa. dua lah, tapi kan Oh, satu dua. buat bekerja. Oh gitu. Tuh kan, cewek itu gampang terpengaruh oleh sesuatu yang tidak ada Enggak, sebenarnya. aku bertanya kenapa kamu jadi merasa terpojok. Kan aku cuma nanya handphone kamu berapa. Lebih suhu daripada Aris di Ipar Adalah Maut ya. Dia juga dosen kan. Oh Tapi iya. kalau di sini sampai dihamili ya sih. Iya. Gila. Ini Bego suhu apa bego? Iya, maksudnya bego. Harusnya gimana yang pintar? Enggak, ya pakailah kondom. Oh. Ya kan maksudnya. Iya kan berbahaya Enggak itu. dong, pintar kalau nggak selingkuh. Nah, ya enggak ini maksudnya kalau udah kejadian gitu. Balik lagi bareng gue Arya. Dan Anci. Dan sekarang kita mau ngomongin suatu series yang kita iseng sebenarnya pengen nonton ini. Karena ada sebuah faktor X. Apa tuh? Faktor X ya? Faktor X-nya adalah, ya kalian tau lah, kalian sering request ya, coba Arya nanti review film atau series yang temanya selingkuh gitu ya. Tapi kan susah ya nyari yang kayak gitu tuh. Tidak selalu ada gitu. Tanpa sengaja aku menemukan suatu judul baru ya. Wow. Yang tayang di OTT Stro TV namanya ya. Oke. Judulnya adalah Hati Ketiga. Ngeri. Judulnya aja begini. Ngeri ya. Dia tayangnya mingguan ya. Dan kebetulan baru ada 2 episode nih. Oke. Jadi kita sekarang pengen nyobain aja Ya. 2 episode gitu ya. Bagus lah, mingguan. Aku kan bukan tipe binge watching ya. Ya, kamu kan udah tua, harus istirahat. Takut puyeng kalau nonton langsung ya. Tidak tahu etika. Sumpah. Dan series ini ceritanya sebenarnya sama aja sih kayak cerita-cerita perselingkuhan ya. Ada seorang istri yang curiga sama suaminya. Udah, simple. Semua basic cerita perselingkuhan itu pasti seperti itu ya. Oke. Kalau masih pacaran biasanya gak jadi film karena kalau pacaran mah boleh selingkuh katanya. Oh gitu. Ya, kan belum diikat oleh tali perjanjian. Ya, bukan selingkuh kali ya, Oh, mencari yang paling baik gitu. Wes. Kayaknya expert sekali Mbak yang satu ini ya. Sampah. Ya enggak. Tapi BTW sebenarnya ya kalau nonton series film yang ceritanya perselingkuhan tuh ada 2 poin yang menurut aku yang bikin series itu seru. Poin pertama itu yang bikin seru adalah ketika istrinya mencium ada sesuatu dengan pasangannya, ya kan? Jadi iya. dia kayak mulai Curiga-curiga. mencari Ya, curiga ya, kayak ya. gitu. Poin kedua adalah ketika si suami atau yang nyelingkuhinya ini beraksi pakai manuver-manuver untuk menghindar. Manuver-manuver biadab ya biasanya ya. Iya. Dengan iya. trik-trik gimana caranya. Nah, itu sebenarnya Dengan kelicikan-kelicikan kadal ya berarti ya. Senang banget kamu ketawanya. Enggak, justru kita kalau ngeliat gitu jadi bagus, jadi pelajaran buat kita. Pelajaran untuk apa nih? Jadinya kita nggak harus ngikutin gitu. Oh. Kan udah dikasih tahu semua. Sama Tinggal ceritanya. cari celah supaya bisa lebih baik gitu maksud kamu. Jadi ceritanya tuh ada karakter namanya Olivia ya. Ya. Seorang istri yang menikah baru setahun sama suaminya Regan. Rega. Makanya di awal film diliatin mesra banget ya, gila. Lagi masak di dapur pakai kemeja suaminya. Emang kemeja suami enggak ya? Kemeja dia. Oh iya gitu ya. Gak tahu. Ah. Langsung Regan dari belakang sat. Itu tipikal pasangan yang baru menikah setahun. Kalau 2 tahun gimana? Kalau 2 tahun gimana? Kalau 10 tahun udah apa sih lu? Gitu. Bener itu bener. Kan lihat sudah terbukti. Udah bisa nggak? Jangan gangguin orang masak gitu. Tuh kan. Udah gitu. Parah. Padahal mah kita terus selalu mesra ya guys ya.
mau 100 tahun juga tetap seperti itu. Karena kalau udah 10 tahun tuh udah mumet. Curhat lu. Ceritanya itu berkembang ketika si Olivia ini dapat telepon dari adiknya ya, Naomi. Iya. Yang tiba-tiba nelfon nangis-nangis gitu. Nangis ya. Tapi sambil di spa. Oh, ini the best nih. Ini aku baru lihat nih. Iya benar-benar. Nangis-nangis di spa cerita kalau dia diselingkuhin sama suaminya. Iya. Jadi adiknya tuh udah nikah juga gitu. Nah tapi semenjak dia menenangkan dan ngurusin si Naomi gitu ya sama masalahnya itu, jadi kepikiran. Nah ini bahayanya, cewek itu kepikiran hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Ada. Enggak, ya tapi kan ya karena ceritanya begini. Tapi sebenarnya kan nggak harus dipikirin juga gitu. Itu tuh jadi ini tau gak, sebenarnya tuh Olivia tuh harus berterima kasih sama Naomi. Gitu jadi dia instingnya lebih terasa gitu. Oh gitu. Secara nggak langsung tuh dia jadi kayak oh iya. Padahal mah tadinya kalau misalnya dia nggak tahu Naomi kayak gitu, mungkin dia akan biasa aja. Cuman karena ada kejadian, jadi kayak iya juga gitu. Alhamdulillah Allah memberikan jalan dari segala arah. Jadi semenjak itu ya Olivia mulai curiga gitu ya, ada sesuatu nggak ya sama suami gue gitu kan. Padahal di sini dilihatin Regan itu benar-benar manis banget lah, gila. Saking manisnya itu mulut kayaknya kayak pabrik gula. Harusnya tiap dia ngomong tuh disemutin mulutnya. Karena mereka baru nikah setahun, jadi manis kalau 10 tahun balik lagi. Nggak tahu ya kan 10 tahun. Tapi ya udahlah ya, itu cerita kayak tadi pasti kalian sering menemukan ya. Cuman yang beda di sini ya, di episode 2-nya itu ada sesuatu yang mengejutkan buat aku gitu ya. Oke. Plotnya itu ternyata dimainin gitu ya. Ternyata si ceritanya itu mainin sudut pandang karakternya. Nah, POV-nya dimainin. Ya. Itu menarik, itu lumayan sih mengejutkan. Soalnya kan ekspektasi aku ya udah nonton cerita selingkuh aja gitu kan. Nanti kalian nonton sendiri lah ya. Nggak seru kalau dikasih tahu seri sekarang. Waduh, ada mobil lewat. Tapi menurut kamu gimana nih setelah 2 episode? Impresi kamu? Pertama mulai itu aku lumayan kaget ya. Maksudnya adegannya itu cukup berani sih. Iya kan? Iya lah. Itu namanya membuktikan mereka ini emang gemes-gemesnya langsung digabruk. Iya, gubrak-gabruk pokoknya ya. Sampai segala bumbu dapur jatuh ya. Sambil ngelap meja soalnya. Iyalah harus gitu kalau nikah tuh. Jadi dipaksa dimaksimalkan. Dipaksa tuh kata dia. Maaf. Dimaksimalkan maksudnya. Gitu. Jadi aku cukup kaget sih pas pertama mulai kayak wow, dan jadi kayak berani juga gitu. Jadi actingnya naik level gitu. Iya betul. Nggak malu-malu ya. Nggak semua orang bisa dan mau kayaknya kayak gitu kan. Dan habis itu si Regannya ternyata pekerjaannya adalah dia punya kafe gitu ya. Iya. Di Bandung dan Jakarta gitu. Nah tiap weekend itu dia balik ke Bandung ya ceritanya gitu untuk ngurusin kafe di Bandung. Satu lagi. Kafenya dan yang lainnya. Mantap nih Regan, membagi waktunya cukup tertata, ya kan? Iyalah, adil ke kafenya. Oh iya. Beneran asli. Terus di sini juga yang bagus karakter Naomi ya. Oke. Terus ada temennya Olivia, Sarah. Itu juga menarik interaksi mereka bertiga ya. Jadi dilihatin mereka ini saling support gitu. Iya. Soalnya mereka bertiga itu beda-beda gitu karakternya kan. Si Olivia ini tipe yang kalem, baik hati, gitu, sabar kelihatannya. Sangat berbudi pekerti lah. Naomi lagi nangis-nangis aja dia masih berusaha untuk udah sabar dulu gitu ya. Beda kan kalau kamu mah, dia kalau nonton labrak aja langsung gitu. Iya, ngapain lagi? Ngaco emang. Lama banget ya. Si Naomi meledak-ledak, jadi kayak kakak adik beda sifat ya, seru juga ngelihatnya ya. Iya. Bener gak sih? Kalau Sarah tuh kayak lebih di tengah ya, maksudnya dia meledak-ledak tapi dia masih bisa menahan diri gitu loh. Benar. Dia harus bersikap ya udah lu gini tapi kesel juga tapi masih bisa kalem gitu ya kalau Sarah. Makanya pas ngelihat bagian Olivia diselingkuhin, aku tertarik gitu gimana responnya. Ya kan? Karena di awal kan dia baik banget sama Naomi gitu ya, berusaha udah sabar. Pas dia diselingkuhin langsung meriang. Panas dingin ya. Langsung meriang. Tapi nggak bisa marah-marah. Itulah makanya mendingan marah-marah kan. Kalau si Naomi langsung naik mobil nyetir ke kampus suaminya. Jadi suaminya tuh dosen. Iya, dosen. Gila di sini. Bangsat. Dosen muda kayaknya. Dosen muda, tapi ini lebih suhu daripada Aris di Ipar Dalam Maut ya. Dia juga dosen kan?
Tapi kalau di sini sampai dihamili ya sih. Iya. Gila. Ini bego suhu banget. apa bego? Iya, maksudnya bego. Harusnya gimana yang pintar? Enggak, ya pakailah kondom. Oh. Ya kan maksudnya. Iya kan berbahaya itu. Dong, pintar kalau nggak selingkuh. Nah, iya enggak ini maksudnya kalau udah kejadian gitu. Kalau aku sih jadi Naomi ngapain berhenti di pinggir langsung tabrak lah tanggung diciduk polisi pembunuhan berencana nggak sengaja ya tanggung banget Naomi kelihatan nih aura-aura serial killer. Maksudnya aku nggak ngebayangin Naomi yang meledak-ledak gitu suaminya tuh kayak dosennya ya, tapi kan gitu. Tapi kan dibahas gitu kan sama kakaknya apa sama Sarah gitu, aku lupa gini. Saya juga kaget sih mereka menikah karena mereka tuh karakternya beda banget. Oh iya benar, ada kata-kata begitu iya, kan. Iya. Mungkin yang satunya itu meledak-ledak dan preman banget gitu, yang satunya kalem. Iya, tapi kalem itu tidak menjamin guys. Gitu ya. Ya itu buktinya. Ya benar-benar. Makanya kalau yang kalem-kalem gitu biasanya berbahaya. Mendingan yang banyak omong itu Enggak biasanya nggak ada aksinya. Nggak gitu. setan mah mau di mana aja bisa gitu. Tapi ya maksudnya nggak gampang percaya aja kalem itu belum tentu lurus gitu aja sih. Di sini diliatin karakter Regan itu kayak perfect banget ya di awal. Perfect buat siapa? Buat si Sarah aja bilang kalau Regan selingkuh itu berarti nggak ada cowok di dunia yang bener gitu kan. Saking dia ngelihat Regan itu perfect banget, alpha male, asik. Wish. Mantap lah. Speak mantap. Tiap pagi langsung berbuat biar semangat. Tapi yang keren dari Regan adalah gila ini salut ya yang pas pertama dia pergi ke Bandung. Handphonenya disimpan di bagasi guys. Asik. Ditukar. Itu baru kelas kakap. Oh gitu. Di depan orang mungkin handphonenya satu tapi sebenarnya ada dua gitu kan. Handphone kamu berapa? Aduh, beda yang ini mah buat bekerja, yang satu lagi. Iya, jadi ada berapa? Pertanyaan aku nggak nanya buat apa. Dua lah, tapi kan satu buat bekerja. Oh gitu. Tuh kan, cewek itu gampang terpengaruh oleh sesuatu yang tidak ada. Enggak, aku bertanya kenapa kamu jadi merasa terpojok. Kenapa cuma nanya handphone kamu berapa? Dan yang paling oke sebenarnya pas udah mulai ketahuan yang dia harus tiba-tiba ke Bandung, dia masih bisa ngasih alibi yang mantap Regan ya. Kafe di Bandung ada masalah digerebek ormas. Asik. Wow. Malam-malam banget gitu ya. Kata polisi yang punya kafe harus datang. Iya, mantap. Tapi dia ngomongnya tuh meyakinkan gitu ya, kayak apa namanya? Kayak buru-buru terus mukanya panik ya gitu. Mungkin jadi, ya itu karena anaknya kan. Iya, itu. Jadi paniknya mungkin benar. Benar paniknya. Sayangnya Olivia malah minta ikut, bego. Jangan ikut. Tapi ini kan penting. Akhirnya nggak jadi. Iya. Nah itu kalau aku sih tetap ikut. Gak usah, ini demi keselamatan kamu. Gitu. Ini udah malam bener, udah aku ikut aja. Udah malam, kamu capek istirahat. Enggak gitu. Sih sebenarnya aku curiga sama kamu, aku langsung gitu. Ngapain sih? Lu kok curiga? Langsung dibales kan di mobilnya. Kenapa kamu curiga? Gue tuh sayang sama kamu. Di speak dikit Olivia-nya langsung luluh. Harusnya tuh Olivia di sini kan ini ya, punya butik ya atau apa gitu kan. Yeah. Jago jahit, harusnya dijahit mulut suaminya itu yang manis gitu. Serial killer. Soalnya ya ampun, aku gemes gitu nontonnya. Maksudnya udah gregetan gitu denger kata-katanya itu. Dan masih kemakan juga gitu. Jadi kayak Tapi in karakter Olivia kan emang kayak gitu kan dari awal paham. Kalau misalkan itu Naomi mungkin udah beda lagi tuh ya kasus. Jadi Regan ini ngerti karakternya Olivia itu kayak gitu. Asal di sweet talking udah kelar masalah. Iya, masalahnya itu. Mantap, hati-hati para wanita yang suka gombal-gombal, sweet talking itu biasanya ngeri. Belum tentu yang nggak gombal juga lurus. Jadi jadi intinya bahaya dong semua. Gimana sih? Intinya mah ya waspada aja. Tapi overall sih menurut aku setelah 2 episode dia ini ceritanya normal sih. Aksi reaksi karakternya masih bisa diterima gitu. Iya. Asli, nggak yang lebay or gimana banget. Dialognya juga normal gitu kan. Dan kadang-kadang mirip gitu sama yang diomongin Anti asli. Jadi pas kita nonton tuh ya, kan lagi berdebat nih. Iya. Si Anti selalu duluan ngomong, kenapa sih nggak gini-gini? Bener langsung beberapa detik kemudian diomongin sama karakternya.
Jadi jangan-jangan ini mah ditulis sama si Anti. Iya, jadi salah satu hal yang menyenangkan, maksudnya yang oke juga adalah beberapa baik yang sesuai sama apa yang otak aku katakan gitu. Bagus nih yang nulis riset Anti kayaknya waktu itu, cuman nggak ini aja. Bikin questionnaire. Anonimus ya. Udah ngirim questionnaire ke aku lewat email gitu. Wah nih cewek responnya gini nih. Kan keluarganya pada bilang ya udah sabar dulu, ini dulu, ngomong dulu sama Erik gitu. Ngapain lah kayak aku bilang kan gitu ya. Cerai lah gini-gini. Terus ternyata ngomongnya gitu. Iya sama. Berarti kemudian ngomongnya iya gue mau cerai. Oh oke. Iya, atau kayak misalnya ya udah kamu tanya aja sendiri. Ya udah sini, mana handphonenya? Terus ya nggak bisa gitu lah. Tadi kamu yang ngomong suruh nanya sendiri gitu. Itu juga keluar dari mulut aku. Terus kayak misalnya si Olivia bilang, aneh banget sih pakai akun Shopee gini. Karena itu aneh gitu. Makanya ya banyak hal-hal yang kayak harusnya kan gini dan emang benar gitu. Gitu. Paling yang kurang-kurangnya sih di sini lebih ke teknis ya kalau buat aku. Ya. Kayak di sini kan ada beberapa penggunaan CGI ya. Iya, pas nyetir ya. Kan mereka sering nyetir gitu ya. Iya, sering berpindah tempat gitu ya. Iya. Emang kurang smooth sih. Terus kameranya juga kadang kurang stabil ya. Ada goyang-goyang dikit gitu. Iya. Tapi itu berani juga sih. Kayak ada satu shot di situ terus ya, kayak yang pas meja makan, tau nggak, yang makan sekeluarga. Jadi kameranya tuh kayak pengen lontek gitu. Ya ada usahanya lah, bisa diapresiasi. Cuman ya aku maklumin juga sih, kan ini series kayaknya budgetnya nggak segede film-film juga ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa itu mah. Kamera movement itu nggak terlalu kelihatan sih kalau misalnya nggak diperhatiin. Iya benar. Kalau lu beneran mantengin gitu sih ya kelihatan. Tapi kalau nonton biasa mah ya udah gitu aja gitu. Ya paling yang kelihatan CG sih. Karena sering CG banget gitu. Iya. Tapi yang memorable dulu lah, ada nggak dari 2 episode? Pas sudah mulai si Olivia, aku mau ke kafe ke kafe dia yang ngebayangin terus nonton. Sialan. Paregannya ada dari siapa ya? Saya istrinya gitu. Waduh. Terus gila. Si apa namanya karyawannya langsung kayak lihat-lihatan gini. Regan. Maksudnya kayak di episode 2 udah langsung ke situ tuh kayak oke, kita tidak tunggu lama lagi gitu. Jadi kayak wow. Makanya di brief karyawannya, kalau nanti ada istri saya datang bilang saya rapat. Tapi masalah dia nanya, semalam ada apa-apa ya di sini ya? Ada ormas ya? Oh iya. Enggak. Gara-gara itu tuh. Harusnya di brief lagi, nanti kalau ada sisa saya nanya ada apa-apa malam bilang aja ya. Kasian dia jadi karyawannya Regan, suruh bohong mulu. Gaji gak seberapa, dosanya gede. Nah itu bilang nanti gaji kamu saya tambahin. Ya Allah, tapi bapak yang nanggung dosa saya di akhirat ya. Kalau gue langsung gituin, enak aja loh. Iya, asli pertanyaannya benar-benar yang bakal dilontarkan sih. Sialan nih Olivia. Dia sampai nanya sedetail itu. Iya dong. Regan ini gak punya plan B. Kaget ya lu pasti pas dia datang ngetok. Nggak ngetok sih, mencet bel, ting. Pas dibuka langsung jeng. Oh itu the best sih. Ini spoiler ya. Jadi intinya Regan itu selingkuh, bukan sama cewek asing, ternyata itu adalah istrinya sendiri. Iya, ternyata Olivia adalah Olivia yang diselingkuhin, men. The best nggak anjir? Wow. Ya serius itu. Wow. Itu baru tuh namanya permainan sudut pandang ya, asli. Termasuk kejam ya, maksudnya sadis gitu. Karena gini, kita kan dari awal dilihatnya dari sudut pandang si Olivia. Iya. Which is kita berpikir kalau suaminya selingkuh. Benar. Ternyata terbalik gitu. Ternyata terbalik. Si Olivia adalah selingkuhan yang dinikahi. Itu kayak wow. Ini brutal. Kejam dan sadis itu ada di sini gitu. Karena ya udah lu udah pede. Maksudnya kalau gua diselingkuhin, ya udah gua bisa ngamuk kan keselingkuhan gue gitu. Jadi kayak gitu langsung gue bakar rumahnya bila perlu. Ternyata pas datang ternyata gue yang selingkuhan. Itu kayak mantap. Wow, gitu. Dan istrinya Regan lebih mantap, gila. Iya. Lebih profesional. Lebih dewasa jelas. Bener. Terus lebih tenang. Iya. Lebih secara ini karir juga kan dia iya, benar. Lebih oke kayak gitu. Lebih liar, diranjang di episode 1 kan dilihatin sampai gini-gini. Apaan itu gini-gini, keramas. Ya begitu. Mau membela siapa sebagai penonton gitu. Benar. Karena ternyata istrinya Regan juga belum tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah itu pas bagian ngobrol sama Regan sama Olivia, mantap sih itu. Iya.
ketahuan banget kalau istrinya tuh lebih... benar-benar kayak anti asli. Oh jadi gitu. Sambil megang suaminya, sambil dipatahin jari-jarinya, tak gitu. Jalan. Aduh. Bego Regan. Kerjaan aja. Terus Olivia-nya cuma bengong sambil menatap foto-foto sambil nangis. Iya karena Olivia emang karakternya seperti itu kan. Langsung panas dingin dia, langsung meriang. Iya pulang-pulang gak mau makan. Iya gak mau makan. Iya kan ketemu di rest area dijemput sama Sarah sama Naomi ya. Kakaknya kan dibopong ya keluar. Aku pikir tuh mau pindah ke mobilnya Naomi. Maksudnya pindah mobil cuma dipindah ke sebelah. Kayak orang lumpuh. Tertekan apa sih ya? Waduh. Kacau. Bagus masih bisa nyetir yang rest area. Itu dia makanya ending episode 2-nya wah cliffhanger banget ya. Karena jadinya sekarang ada Olivia sama istrinya Regan ya, namanya Renata ya. Sama-sama pengen mencari tahu gitu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Regan kemana ya? Regan lagi mencari lagi kayaknya. Nah itu kan. Kalau lelaki kuda begitu emang. Bukan nyelesain masalah malah kabur. Ya, udah gitu itulah. Si Regan biadabnya adalah udah jelas-jelas ketahuan depan muka masih gak mau ngaku. Ini udah seperti yang kamu bayangkan, nanti aku jelasin gitu. Astagfirullahaladzim. Ya harus dicoba lah, siapa tahu ada hasilnya. Kita harus terus ngasih alasan-alasan. Oh. Ya kan? Kalau aku mana bisa kayak gitu ngasih alasan-alasan. Langsung aja ngaku gitu kalau ada apa-apa. Oh langsung aku ya, bukan introspeksi dari sebelumnya gitu. Harus seperti apa maksudnya gitu ya. Kalau di posisi dia gitu. Kalau di series ini. Ya silakanlah nonton aja ya. Ini sebenarnya ringan sih seriesnya. Tapi tetap seru sih buat diikutin ya. Kalau kalian butuh asupan cerita perselingkuhan ya. Kalau pengen nonton itu di Stro TV itu bisa lewat websitenya. Bisa aplikasi juga kan? Aplikasi juga ada di Play Store sama Apple ya, Apple Store. Silakan. Terus langganan juga murah, mulai dari 9.000 kalau nggak salah. Wah murah banget. Murah banget, lu bisa nonton banyak judul di sana ya. Ini masih 2 episode, mungkin pas video ini keluar udah ada episode 3 kali ya. Silakan cobain aja nonton. Satu episodenya sejam ya, kalau nggak salah. Sejaman, tapi ya lumayan padat sih, maksudnya nggak ada yang dibuang-buang gitu. Iya cepet ininya tuh. Tapi sejam loh, tapi nggak keras aja gitu. Silakan. Kerasa tiba-tiba udah kesel aja kalau aku mah. Udah panas aja kan. Cobain lah. Aku tuh nggak bisa nonton kayak gini tuh masih ngoceh. Lagi nonton maksudnya. Lagi. Susah kalau nggak bisa dengan Suji nonton kayak gini. Nggak bisa, aku nggak bisa. Ada aja. Komentarnya tuh terlontar. Heran gue asli. Kalau ada yang udah nonton komen ya. Menurut kalian gimana? Siapa tahu ada yang ngikutin juga gitu ya. Baru 2 episode. Baik kalau gitu. Seperti biasa jangan lupa apa aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Sinekrip. Dan kalian juga bisa join membership Sinekrip ya. Yes. Silakan beli merchandise Sinekrip juga ada ya. Udah di restock tuh. Jadi silakan. Oh gitu. Iya, ada ukuran-ukuran yang lainnya juga udah ada. Linknya di deskripsi video ya. Oke. Baik kalau gitu. Kalau ada rekomendasi lagi ya, seri-seri yang bisa memancing amarah, silakan komen aja di bawah. Coba tahu nanti kita cobain. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.